Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya berharap, saya berdoa dimanapun kita semua berada, kiranya Tuhan tetap menyertai kita di dalam kasih-Nya. Mari saya ajak kembali kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada kesempatan ini, kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami memohon berkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik, lebih mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini diberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Setelah kita membaca perikop hari ini, muncul satu pertanyaan sederhana untuk mengawali perenungan ini. Siapakah yang dimaksud dengan orang benar dalam Mazmur ini? Tentu pikiran kita pasti mengarah kepada orang benar adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, ataupun orang yang tidak pernah melanggar Taurat Tuhan di dalam kehidupannya. Maka ketika kita memikirkan definisi itu dengan pengertian yang demikian, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada ternyata orang benar di tengah-tengah dunia ini. Karena semua orang adalah orang berdosa. Karena setiap orang rentan dengan yang namanya kesalahan, rentan dengan yang namanya melakukan dosa. Bukan hanya tentang melanggar 10 hukum Taurat saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu juga sudah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tidak perlu 10 hukum Taurat untuk membuat manusia itu berdosa. Satu pelanggaran kecil pun dalam perintah Tuhan itu membuat manusia itu berdosa. Sama seperti Adam dan Hawa.
Tidak perlu 10 hukum Taurat untuk mengusir mereka dari Taman Eden, tapi satu perintah yang menjadi larangan Tuhan pun bisa membuat mereka keluar dari Taman Eden. Itu sebabnya pemahaman ini harus mengajak kita untuk merenungkan firman ini. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang benar dalam Mazmur ini? Tentu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang dimaksud adalah orang yang berdosa, yang menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia mau datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan Allah. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, tapi dia mau datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dari Tuhan Allah. Itulah yang kemudian membuat kita menjadi dibenarkan di hadapan Allah. Kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan keinginan untuk meminta pengampunan, mendapat pembenaran dari Allah, itu membuat kita layak menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah, dengan pemahaman yang demikian, pemazmur mau mengatakan kembali kepada kita, tidak selesai sampai di situ saja ternyata kehidupan yang harus kita jalani. Tapi ada tahapan-tahapan lanjutan, ada sebuah komitmen yang harus selalu kita bangun di dalam kehidupan ini untuk tetap mendapatkan pembenaran dari Tuhan, untuk tetap mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Yaitu hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di jalan orang benar, bukan di jalan orang fasik. Itu sebabnya karya penebusan itu tidak berhenti sampai di situ saja di dalam pribadi setiap orang, tetapi sebagai buah dari karya penebusan itu, buah dari kesadaran bahwa mereka adalah orang lemah, mereka adalah orang berdosa yang telah ditebus, yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Maka dia juga harus membangun suatu komitmen iman, suatu komitmen hidup di dalam kehidupannya untuk menjaga kekudusannya, untuk menjaga pembenaran yang telah diberikan Allah bagi dirinya. Itu sebabnya pemazmur menyatakan sebuah tindakan yang harus dibangun di dalam setiap pribadi orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Dua tindakan yang selalu kita lakukan dalam hidup kita, yaitu berjalan, berdiri, dan duduk, ini menjadi gambaran kehidupan yang sedang kita lakukan saat ini. Benar, dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini, kita sering mendapatkan ajakan-ajakan. Kita sering diajak untuk kompromi dengan yang namanya ketidakbaikan, yang namanya kejahatan, yang namanya hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Baik ketika kita berdiri, baik ketika kita berjalan, mata ini melihat suatu kelompok yang sedang merancangkan suatu kejahatan. Baik ketika kita sedang duduk, hati ini, pikiran ini, mata ini melihat, menemukan orang-orang yang sedang melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak disukai Allah. Perilaku ini mau mengajak kita hati-hati di dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan ini. Ketika kita menemukan itu, maka hal yang pertama adalah komitmen dalam hatimu yang mengatakan bahwa engkau adalah orang yang telah ditebus, maka jangan lagi mau kompromi dengan segala kejahatan-kejahatan itu. Dan memang itulah yang harus kita perbuat sebagai orang yang telah dibenarkan Allah. Juga sekaligus ketika kita masih mengharapkan
kebahagiaan, ketika kita masih mengharapkan untuk tetap diberkati Tuhan di dalam kehidupan ini. Adanya komitmen, adanya kesadaran dalam diri ini untuk tidak lagi mau hidup, untuk tidak lagi mau kompromi, untuk tidak lagi mau ikut dengan ajakan-ajakan itu, dengan pengaruh-pengaruh itu, tetapi tetap menjadi orang yang telah ditebus, orang yang telah dibenarkan, orang yang layak untuk diberkati, untuk mendapat kebahagiaan yang dari Tuhan. Justru pemazmur mengatakan kemudian, orang benar itu tidak lagi boleh kompromi dengan hal-hal yang tidak disukai Allah, tetapi yang menjadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan bukan hanya menyukai semata, tetapi dia menjadikannya firman itu, Taurat itu sebagai pedoman di dalam kehidupannya, yang akan selalu dia renungkan, baik siang ataupun malam, baik ketika berjalan, baik ketika berdiri, ataupun ketika duduk. Firman Tuhan itulah yang menjadi kesukaannya. Hal-hal yang tidak disukai Tuhan, dia telah menutup hatinya, dia telah mengatakan kepadanya, aku tidak lagi hidup di dalam. Inilah gambaran kehidupan atau jalan orang benar yang dimaksud oleh pemazmur tadi. Jalan orang benar itu adalah jalan yang tidak lagi menyukai hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, tetapi jalan orang benar adalah yang menyukai apa yang disukai oleh Allah, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur mengungkapkan gambaran kehidupan atau jalan kehidupan orang benar itu sudah menutup diri, sudah membatasi dirinya, tidak lagi mau kompromi, apalagi untuk melakukannya. Tapi dia akan menghidupi hidup di dalam Taurat Tuhan itu. Situasi-situasi kehidupan juga tidak akan mempengaruhi dia, membuat dia putus asa, membuat dia hidup di dalam kelemahan, apalagi meninggalkan Tuhan dan melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Dia tetap hidup di dalam komitmen imannya, dia tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Tidak akan dipengaruhi oleh keadaan, tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Daunnya tidak akan pernah layu, pancaran sukacita itu, perkataan yang baik, kebaikan-kebaikan dari dalam dirinya tidak akan pernah dibatasi, tidak akan pernah terhambat oleh karena apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan yang paling luar biasa, ketika seseorang itu mendapat kebahagiaan dari Tuhan, mendapat berkat dari Tuhan, bahwa apa saja yang dilakukannya berhasil. Tentu ini mengarah kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan sesuatu kehidupan yang mengarah kepada kesuksesan secara duniawi, materi semata, tetapi keberhasilan yang dimaksud adalah dia menjadi saluran berkat, dia menjadi sebuah penyembuh, dia menjadi sebuah pengobat rasa sedih dimanapun dia. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat, membuat orang bersuka cita, membuat orang menjadi memiliki harapan di dalam kehidupannya. Jadi bukan sebuah kehidupan yang berjalan begitu saja tanpa arah dan tujuan, tapi sebuah kehidupan yang dibangun di dalam dasar firman Tuhan, di mana buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Inilah yang dikatakan pemazmur dalam kategori jalan orang benar. Orang-orang yang menghidupi kebenaran,
orang-orang yang selalu menyukai firman Tuhan, orang-orang yang tidak lagi kompromi, apalagi melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, tetapi firman Tuhan, Taurat Tuhan selalu hidup di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yang menguasai kehidupannya, sehingga dimanapun dan kapanpun, situasi apapun tidak akan membuat dia terpengaruh ataupun melakukan yang tidak disukai Tuhan. Itu kehidupan yang demikian berbeda dengan kehidupan orang fasik yang diibaratkan seperti sebuah sekam yang diterbangkan oleh angin. Terkadang boleh ke sana, terkadang boleh ke sini, di mana angin berhembus, dia tidak memiliki komitmen dalam hidupnya, dia tidak memiliki keinginan yang baik dalam hidupnya, dia seperti memberikan hidupnya ditentukan dan dikuasai oleh dunia ini. Tidak ada keinginan, tidak ada komitmen, tidak ada kerinduan untuk hidup di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedua gambaran ini menjadi sebuah ajakan bagi kita. Jika engkau masih merindukan kebahagiaan dari Tuhan, maka hidupilah jalan orang benar. Tidak boleh seperti sekam yang harus memilih ke sini, memilih ke sini. Sebagai umat, kita harus mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia telah menebus kita, karena dia telah memenangkan kita di dalam keberdosaan kita, kita tidak lagi hidup di dalam hukum maut, tetapi sudah hidup di dalam pembenaran yang dari Tuhan, yang membuat kita layak kembali, yang membuat kita boleh menerima setiap kebaikan dan kemurahan-kemurahan itu. Setiap orang harus memutuskan, setiap orang harus memilih. Tidak boleh kedua-duanya, tidak boleh pelin-pelan di dalamnya. Sebab Tuhan mengetahui apa yang dipikirkan oleh manusia. Allah mengetahui jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan bisa dipastikan seseorang yang memilih hidup di dalam jalan orang benar, maka hidupnya akan mendapat kebahagiaan. Hidupnya akan diberkati oleh Allah. Tapi orang yang hidup di dalam kefasikannya, justru kebinasaan yang akan datang kepadanya. Maka diberkatilah hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau berusaha untuk hidup di jalan orang benar. Kitalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita akan mendapatkan sukacita itu karena Tuhan telah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.